Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustanti Putri Anggraini Pravitri. Untuk tugas akhir saya mengambil topik analisis kinerja keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk sebelum dan setelah mengakuisisi PT Sentral Sentosa Finance. Latar belakang saya mengambil topik ini karena pada era globalisasi saat ini, para perusahaan saling bersaing untuk memperluas jaringan agar dapat memuaskan para konsumen. Salah satu cara yaitu dengan akuisisi. Akuisisi merupakan penggabungan dua perusahaan, yang mana perusahaan akuisiator membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisiator. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Seperti topik yang saya ambil untuk tugas akhir ini, PT BCA mengakuisisi PT Sentral Sentosa Finance secara bertahap, yakni sebelumnya PT BCA telah memiliki 70% CSF, di mana kepemilikannya terbagi atas 45 saham milik BCA dan 25% saham diakuisisi oleh salah satu entitas atau usaha BCA, yaitu BCA Finance. Di mana seperti yang saya sudah sebutkan tadi, PT BCA melakukan akuisisi secara bertahap, di mana tahap pertama dilakukan pada Januari 2014, yaitu PT BCA mengakuisisi sebesar 30% saham PT Sentral Sentosa Finance. Yang selanjutnya pada tahun 2017, PT BCA mengakuisisi seluruh saham yang ada di PT Sentral Sentosa Finance, yaitu sebesar 70%. Untuk itu, saat ini PT Sentral Sentosa Finance seluruhnya telah menjadi milik PT BCA. Rumusan masalah dari topik saya ini, yang pertama, bagaimana kinerja keuangan, yakni return on asset, return on equity, current ratio, asset turnover, debt equity ratio, debt total asset ratio sebelum merger dan akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan setelah PT Bank Sentral Asia melakukan akuisisi pada PT Sentral Sentosa Finance. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger dan akuisisi? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan sebelum dan setelah akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk dengan menganalisis perubahan rasio keuangan perusahaan yang meliputi return on asset, return on equity, current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan debt total asset. Manfaat dari penelitian ini yakni ada dua, bagi akademis dan bagi praktis. Bagi akademis dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi mahasiswa sebagai bahan masukan untuk yang akan penelitian lanjutan dengan pembahasan akuisisi. Bagi praktis, diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan dan dijadikan acuan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Landasan teori. Yang pertama ada pengertian kinerja keuangan. Menurut KBBI, kinerja adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kinerja. Sedangkan kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut financial statement merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di satu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan.
Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terlapor pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada menganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan ada 4, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas net profit margin, ROI, dan ROE. Rasio likuiditas ada current ratio, rasio aktivitas ada total asset turnover, serta rasio solvabilitas ada debt to equity dan debt to asset. Yang keempat ada pengertian akuisisi. Akuisisi yaitu pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli aset atau saham perusahaan tersebut. Namun perusahaan yang dibelinya masih tetap ada, atau dengan kata lain akuisisi yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perusahaan. Penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu, saya mengambil yang diteliti oleh Yoyo Sudaryo dan Yuliasi dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi PT XL Axiata Tbk ditinjau dari ROA, ROI, CR, dan DAR. Untuk kerangka berpikir saya ini laporan kinerja keuangan sebelum akuisisi dan setelah akuisisi, dihitung rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitasnya. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan UJT. Setelah dilakukan UJT, maka akan ada hasilnya, yaitu apakah ada perbedaan dari sebelum akuisisi dan setelah akuisisi ataukah tidak ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah akuisisi. Hipotesisnya ada HO, yakni tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah akuisisi. H1 terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah akuisisi. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada jenis penelitian dan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yang dimana adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain. Objek penelitian. Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Untuk objek penelitian dari tugas akhir ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan triwulan PT Bank Sentral Asia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang menggunakan perantara dalam mendapatkan data. Data sekunder bisa didapatkan melalui buku-buku, media cetak, dokumen, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu data laporan triwulan PT Bank Sentral Asia Tbk yang diperoleh dari website resmi PT Bank Sentral Asia Tbk. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mempelajari, dan menggunakan laporan-laporan, catatan-catatan, maupun data tertulis lain yang terdapat pada perusahaan yang diteliti. Definisi operasional variabel penelitian.
Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Menganalisis dengan cara mengukur kinerja keuangan perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan rasio keuangan sebagai berikut, yakni dari rasio profitabilitas ada ROA dan ROE, dari rasio likuiditas ada current ratio, dari rasio aktivitas ada total asset turnover, rasio solvabilitas ada debt to equity dan debt to asset. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data, yang dimana peneliti ini melakukan langkah-langkah yang pertama, mengumpulkan data berupa laporan triwulan PT Bank Sentral Asia Tbk, yang kedua mengelompokkan data, dan ketiga melakukan uji pada data tersebut. Yang terakhir ada pengujian statistik. Pengujian ini dilakukan dengan menguji rasio-rasio keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Hasil yang diinginkan dari pengujian kali ini yaitu dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kapan kita memilih metode penelitian berbasis kualitatif dan kuantitatif. Menurut saya, sebelum kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan, kita harus menentukan tujuannya. Seperti tujuan penelitian Anda itu untuk menentukan dalam memilih metode penelitian yang akan digunakan. Jika Anda ingin mengumpulkan data kuantitatif, maka perlu mengukur variabel dan memverifikasi teori atau hipotesis yang ada atau melalui responden. Data sering digunakan untuk mendukung hipotesis baru. Peneliti sering jauh lebih senang dengan kemampuan penelitian kuantitatif untuk memverifikasi data karena merasa aman dengan angka statistik. Nah, intinya jika kita menggunakan untuk mengukur variabel dan memverifikasi teori atau hipotesis, maka kita harus memilih metode penelitian kuantitatif. Sedangkan jika kita memilih penelitian berbasis kualitatif, maka kita akan melakukan seperti wawancara, serta dapat memutuskan untuk menggunakan pertanyaan tertutup atau terbuka, dan juga dapat menawarkan responden pertanyaan pilihan ganda untuk memilih pernyataan yang paling menggambarkan hampir respon mereka terhadap pernyataan atau item. Nah, intinya jika kita ingin melakukan penelitian kuantitatif, maka kita itu akan menguji hipotesis-hipotesis yang ada. Namun, jika kita memilih penelitian kualitatif, maka kita akan melakukan seperti wawancara terbuka atau tertutup. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bila seseorang ingin meneliti suatu keefektifan iklan, maka lebih menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Menurut saya, jika kita ingin meneliti suatu keefektifan iklan, maka akan lebih mudah menggunakan penelitian kualitatif karena nantinya kita akan melakukan wawancara ataupun melakukan pengisian kuesioner yang dimana penelitian kuantitatif itu akan menggunakan metode dengan cara wawancara serta pengisian kuesioner. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif bisa juga, karena kita juga bisa mendapatkan data dari iklan tersebut, apakah iklan tersebut dilihat oleh banyak orang dan efektif atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang harus dilakukan jika jumlah populasi lebih kecil dari jumlah sampel yang diperbolehkan? Maka kita tidak menggunakan sampel, melainkan menggunakan sensus. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bolehkah kita menggunakan teori dari ilmu selain manajemen? Menurut saya boleh saja jika kita menggunakan teori dari ilmu selain manajemen. Tetapi hasil akhir atau output yang dihasilkan dari penelitian kita merupakan ilmu dari manajemen. Sekian presentasi dari saya atas rencana tugas akhir saya serta soal-soal yang menjawab untuk ujian tengah semester.
seminar bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.